Warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan soleha. Apa kabarnya pada kali ini? Kita masih dalam suasana belajar online. Ketemu dengan Ustadz Fadli pada pelajaran IPS kelas 6. Ya, anak soleh dan soleha, Ustadz Fadli akan menerangkan pelajaran kita untuk sama-sama kita ingat nantinya, yaitu yang berjudul Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Akhir tahun 1943 ya terjadi Perang Dunia Kedua, ya, di mana Amerika dan sekutunya Belanda melakukan perang dengan negara terkuat di Asia, yaitu Jepang. Kedudukan Jepang dalam perang Asia Pasifik ini mulai terdesak, teman-teman. Melihat kondisi ini, Jepang membentuk sebuah badan yang bernama BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Jumbi Choka Sakai tanggal 1 Maret 1945. Ya, ketuanya Rajiman Widodiningrat bertugas untuk mempersiapkan pembentukan negara Republik Indonesia. Ada 3 tokoh perumus Pancasila, teman-teman, dalam sidang BPUPKI ini. Yang pertama Muhammad Yamin dengan usulannya ini. Selanjutnya ada Supomo tanggal 31 Mei 1945. Selanjutnya terakhir tokoh Soekarno 1 Juni 1945 memberikan usulan dasar negara juga berikut ini. Nah, akhirnya tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila, teman-teman. Membentuk panitia 9 yang bertugas merumuskan usulan dasar negara yang sudah dibuat. Ya, ini ya tokoh-tokohnya. Nah, dari hasil rumusan Pancasila tersebut, panitia 9 disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta itu terdiri dari sila-sila sebelum Pancasila yang sekarang ini. Teman-teman, ya, di Asia terjadi peristiwa yang sangat besar, yaitu di mana terjadi peristiwa bom atom di Jepang di 2 kota besar, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Tanggal 6 Agustus terjadi Hiroshima 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945 yang membuat Jepang semakin terdesak oleh sekutu. Terdesak dan kalah Perang Dunia Kedua. Tanggal 12 Agustus Jepang mengadakan pertemuan dengan 3 tokoh nasional, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widodiningrat untuk bertemu dengan Panglima Perang Asia Jepang. Jepang menyerah dengan sekutu yang terdiri dari Amerika, Belanda, dan negara-negara sekutu yang lainnya. Nah, peristiwa kekalahan Jepang ini didengar oleh golongan muda Indonesia terdiri dari Sultan Syahrir. Kalangan muda ini mendesak disegerakannya atau diumumkannya proklamasi oleh golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno dan Hatta. Sultan Syahrir adalah kalangan muda yang mendesak proklamasi segera diumumkan. Tanggal 16 Agustus, kalangan muda menyebut Soekarno-Hatta dan membawanya ke Rengas Dengklok yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Ya,
kembali lagi menekankan kalangan muda mendesak kalangan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya kalangan tua menyetujuinya dan kembali ke Jakarta merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Pegangsaan Timur nomor 36. Nah, di situ teks proklamasi diketik, disusun dan diketik. Ya, yang mengetik teks proklamasi adalah Suyuti Malik. Setelah itu pagi jam 10 pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 maka dibacakanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan menjadi tonggak kemerdekaan Republik Indonesia dengan upacara bendera pertama kali. Dari peristiwa ini teman-teman, pertama musyawarah, pantang menyerah dalam memperoleh kemerdekaan, menghargai pendapat orang lain, dan bertanggung jawab. Pelajaran yang saya berikan untuk kita semua di rumah, kalian dalam keadaan sehat walafiat, stay terus di rumah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.